bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita Sehat? Alhamdulillah. Yuk, bismillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, alhamdulillah. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Wakil Kepala Sekolah SDN 2 Pakis, yang terhormat Ibu Pengajar Praktik, dan yang terhormat Bapak Ibu Guru SDN 2 Pakis. Saya ucapkan selamat pagi dan terima kasih semua rekan-rekan berkenan hadir pada acara Forum Diskusi Komunikasi Visi dan Prakarsa Perubahan. Pada kesempatan kali ini, saya akan memandu jalannya acara pada hari ini. Kurang lebih, nanti acara ini akan dilaksanakan selama 1 jam. Agenda yang kita laksanakan pada hari ini, yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan kepala sekolah yang diwakili oleh Ibu Dini, yang ketiga membuka forum diskusi oleh pengajar praktik Ibu Sani Rohimah, yang keempat forum diskusi tentang cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang, yang kelima adalah penutup. Bapak Ibu, harapannya diskusi hari ini berjalan dengan baik dan apa yang kita diskusikan bisa memberikan motivasi untuk mewujudkannya. Baik Bapak Ibu, memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Mari kita buka acara pada hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara yang kedua yaitu sambutan kepala sekolah yang kali ini diwakili oleh Ibu Dini Mardiana. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Ibu Pengajar Praktik Ibu Sani, yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri 2 Pakis. Pada pagi hari ini, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa berkumpul dalam forum diskusi pendamping
forum diskusi komunikasi visi dan prakarsa perubahan. Yang kedua, kami ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Sani dan juga semua Dewan Guru yang ada di sini yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti forum diskusi ini. Kemudian kami sebagai wakil dari kepala sekolah mengharapkan nanti setelah forum ini selesai, calon guru penggerak bisa mempunyai visi yang tidak jauh dari visi misi sekolah dan juga berlandaskan dari profil pelajar Pancasila. Jadi itu yang kami harapkan. Hanya itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang ketiga yaitu membuka forum diskusi oleh pengajar praktik yaitu Ibu Sani Rohimah. Pada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Wakil Kepala SDN 2 Pakis, Bapak Ibu guru hebat yang bertugas di SDN 2 Pakis ini yang sangat saya banggakan. Kenapa kok saya katakan hebat Ibu? Karena panjenengan adalah jiwa-jiwa pembelajar. Bukan hanya mengajar tetapi juga mau untuk belajar. Gitu. Alhamdulillah pada pagi hari ini menjelang siang saya dapat bersua bersama panjenengan semuanya. Kalau biasanya saya hanya berdua bertiga sama Bu ini bisa dipertemukan di dalam forum. Pertemuan saya masuk ke SD ini sebenarnya sudah yang kedua, tapi sebelumnya sudah pernah Bu berkunjung ke sini. Nah, yang kedua, semoga salawat wa salam tetap terlimpah curahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Sebelumnya kata pepatah tak kenal maka tak sayang. Mohon izin saya memperkenalkan diri. Nama saya Sani Rohimah. Saya guru dari SMP Negeri 3 Banyuwangi. Ada yang pernah tahu sekolah saya Ibu? SMP 3 itu di Bang Jatim masuk ke barat. Sekolah saya dia sama dengan sekolah ini, sekolah kota tetapi di pinggir. Kalau SMP 2 SD Pakis ini kan sebelah selatan, selatan timur. Kalau SMP 3 itu sebelah utara kota. Jadi sama, mewah meli, mepet sawah, mepet kali. Di sekolah saya sebagai guru IPS, kemudian selain itu saya juga mendapat tugas sebagai wakil kepala sekolah, sehingga untuk keluar dari sekolah saya juga agak kesulitan. Harus membuat jadwal yang agak panjang Bu. Jadi saya agendakan untuk bisa belajar bersama ibu-ibu di SDN 2 Pakis ini pada hari Rabu ini. Baik. Pada kegiatan kita pagi ini adalah diskusi komunikasi visi dan prakarsa perubahan yang akan disampaikan oleh Ibu Haryanti selaku CGP Angkatan 9 yang kebetulan saya bertugas untuk mendampingi beliau selama pendidikan ini 6 bulan. Bu Yanti sekarang sedang berjuang untuk belajar bagaimana menjadi pendidik yang bisa memberikan layanan kepada murid dengan hati. Ibaratnya kan seperti itu. Saya selaku pengajar praktik berharap ketika Bu Haryanti nanti mendapatkan ilmu sedikit atau banyak dari PGP, saya sangat berharap Bu Yanti mampu membagikan kepada teman-teman yang ada di SDN 2 Pakis. Dan saya tahu bahwa di SDN 2 Pakis ini sangat potentif karena ada banyak guru penggerak dan kebetulan juga kepala sekolahnya pengajar praktik. Artinya bahwa potensi untuk SDN 2 Pakis ini sangat besar untuk bisa berkembang pesat. Baik, Bu Yanti mungkin di dalam waktu ke depan ada 6 bulan kegiatan pendidikan yang cukup padat, baik itu secara daring maupun luring. Bukan hanya bertugas secara personal, tetapi panjenengan juga bertugas untuk menggerakkan. Sama halnya di sini Bu Yanti diminta untuk membuat visi. Ibaratkan seorang guru kan panjenengan pasti punya apa ya? Impian
impian, punya cita-cita. Ini adalah akan dipaparkan untuk membuat visi dan prakarsa perubahan seorang guru penggerak yang diharapkan nanti dari visi guru ini bisa menguatkan dari visi sekolah. Dan seperti itu Ibu. Kemudian yang kedua, Pak, saya hanya sebagai menyampaikan pesan karena kebetulan saya juga bagian tim PMO Dinas Pendidikan. Di Banyuwangi untuk SD itu hanya ada 6 sekolah penggerak. Hanya ada 6 sekolah penggerak. Dan SD negeri di kota belum ada Ibu. Jadi yang sekolah penggerak 6 ini di kota hanya SDL Irsyad. Berarti saya yakin nanti jika ada seleksi sekolah penggerak untuk selanjutnya, saya yakin SDN 2 pakai sangat potensi. Karena sudah didukung oleh guru-guru hebat yang ada di sini. Justru yang masuk sekolah penggerak itu SDN Pakel, SDN Ketapang, sama yang satu di daerah selatan Mencar. Monggo, mungkin kalau tahun depan ada sekolah penggerak angkatan keempat, saya yakin SDN 2 Pakis bisa masuk dalam ini. Gitu ya. Kemudian semuanya tidak akan berjalan cepat atau tidak akan terlaksana apabila tidak ada namanya kekuatan bersama. Jadi di sekolah itu monggo disampaikan mungkin kepada Bu Nining ya, bahwa bisa jadi kita itu menjadi kuat kalau ini adalah yang berjalan ada super team. Jangan ada Superman, kita berjalan secara bersama-sama. Gitu. Semoga apa yang dilakukan Bu Haryanti selama pendidikan guru penggerak ini bisa bermanfaat kepada beliau secara pribadi dan kepada lembaga agar bisa terwujud tujuan pendidikan yang sebenarnya. Mungkin itu saja pembukaan saya Bu Yanti, nanti akan kita sharing bersama karena jujur saya juga tidak punya apa-apa, saya tidak bisa apa-apa. Mungkin nanti dari kegiatan diskusi ini saya banyak mendapatkan ilmu dari sini, itu Ibu. Baik, dengan ucapan basmalah pendampingan individu 2 diskusi komunikasi visi ini akan saya buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Formalnya seperti itu ya. Baik, terima kasih, semangat dan terus kita menjadi apa ya istilahnya pionir untuk terus belajar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Memasuki acara yang keempat yaitu forum diskusi tentang cita-cita visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Kepada Ibu Haryanti dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya memulai untuk memasuki acaranya, mari kita stretching dulu ya Bu, untuk menggerakkan badan kita semua. Menggunakan. Berdiri semua Bu. Ibu
puisi tentang Indonesia. Dari puisi ini nanti kita akan belajar. Judulnya Aku Melihat Indonesia, karya Insinyur Soekarno. Jika aku berdiri di pantai Ngeliep, aku mendengar lautan Indonesia bergelora. Membanting di pantai Ngeliep itu, aku mendengar lagu sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah menguning menghijau, aku tidak melihat lagi batang padi menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jika aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebet, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengar pangkuran Palaran, bukan lagi pangkur Palaran yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jika aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup udara Indonesia. Jika aku melihat wajah anak-anak di desa dengan mata yang bersinar-sinar, berteriak merdeka, merdeka, Pak Merdeka, aku bukan lagi melihat mata Indonesia, aku melihat Indonesia. Terima kasih. Sebelumnya saya berdiri di sini untuk berdiskusi bersama jenengan semua. Terima kasih sudah menyempatkan waktu di siang hari ini untuk berdiskusi komunikasi visi dan prakarsa perubahan. Saya Haryanti, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SD Negeri 2 Pakis, Kabupaten Banyuwangi. Tujuan saya selama mengikuti program penggerak ini, saya didampingi oleh pengajar praktik Ibu Sanira Lima dan juga Bapak Fasilitator yaitu Bapak Toto Priwanto. Tujuan diskusi hari ini adalah mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang, sehingga kita kedepannya akan mendapatkan murid yang sesuai dengan yang diinginkan. Sebelum untuk mencapai cita-cita tersebut, di sini sudah ada kalimat terupang, sehingga yang Anda pikirkan tentang cita-cita murid tersebut akan kita diskusikan dan kita bentuk menjadi visi dan juga prakarsa perubahan. Kalimatnya di sini akan saya berikan post-it, maka jenengan akan tulis 5 pertanyaan tersebut, kemudian silakan nanti jenengan tempel di kertas yang ada di depan ini. Mungkin Bunia bisa memberikan pendapatnya tentang cita-cita untuk murid. Monggo Bunia. Bunia memimpikan murid-murid yang seperti apa, Bu? Yang berakhlakul karimah. Bunia memimpikan murid yang berakhlakul karimah. Di sekolah kita mengutamakan apa, Bu? Di sekolah ini mengutamakan kebutuhan siswa atau mengutamakan kebutuhan siswa atau murid. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa Kurang kesadaran tentang membuang sampah. Kurang bahwa di sini itu kurang kesadaran akan membuang sampah. Kita warga di sekolah ini yakin untuk Kerjasama dalam mencapai misi. Untuk berubah kerjasama untuk penyampaian visi-misi sekolah. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa kita dan warga di sekolah ini paham bahwa
bahwa Pendidikan karakter sangat penting. bahwa pendidikan karakter sangat penting. Ngaten nggih. Kira-kira seperti itu. Monggo yang mau tulis atau mau menyampaikan tulisannya sangat saya persilahkan di sini. Boleh menjawab aja, nanti nggak usah nulis kenapa-napa. Ya, melengkapi kalimat rupa cita-cita untuk murid, kita memimpikan murid-murid yang berakhlakul karimah di sekolah kita, mengutamakan murid-murid yang bernalar kritis. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa pendidikan karakter itu harus kita laksanakan. Kita warga di sekolah ini yakin untuk berubah menuju yang lebih baik. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa kita dan warga di sekolah ini paham bahwa hidup sehat itu sebagian daripada iman. Terima kasih. Terima kasih dunia. Mungkin ada yang mau menyampaikan, Bu, atau sudah bisa saya bacakan di sini. Monggo ditambahkan, Pak. Udah Pak sudah dek mana yang kamu mau ngomong apa? Di sini ada yang memimpikan murid yang berakhlak dan berpikirnya kritis, perkembangan akhlak pendidikan, yaitu mengutamakan perkembangan akhlak dan juga pendidikan serta mengembangkan potensi siswa. Kemudian sini warga sekolah ini yakin untuk belajar dan menggali potensi tersebut, potensi siswa dan juga potensi sekolah. Di sini kita dan warga sekolah ini paham bahwa kita bisa mewujudkan cita-cita dan visi sekolah bersama. Di sini ada juga kita memimpikan murid-murid yang berkarakter, mampu mengembangkan bakat dan minatnya, yang mengutamakan tentang akhlak dan kejujuran. Murid di sekolah kita ini sadar betul bahwa akhlak dan karakter itu diutamakan. Kita warga di sekolah ini yakin untuk berkolaborasi bersama. Kita dan warga sekolah ini paham bahwa pendidikan karakter itu juga bisa dimulai dari sekolah. Enggak ada lagi? Sama berarti cita-citanya. Kita memimpikan murid yang berkarakter dan berakhlak mulia. Di sekolah kita mengutamakan kebutuhan murid atau siswa. Murid di sekolah kita sadar betul tentang kurangnya kesadaran dalam hal kebersihan. Kita warga di sekolah ini yakin untuk bekerja sama dalam mencapai visi misi sekolah yang diinginkan. Kita dan warga sekolah ini paham bahwa pendidikan karakter sangatlah penting. Ada lagi, Bu? Ada yang menuliskan berkarakter dan berakhlak mulia. Aset di sekolah kita mengutamakan aset bangsa yang memiliki potensi untuk bisa dikembangkan sesuai bakat dan kemampuan. Terus sadar betul bahwa kepentingan bersama lebih daripada kepentingan pribadi. Kita warga sekolah ini yakin untuk dirinya belajar dan dididik untuk menjadi insan yang berkompeten, berakhlak mulia, cerdas dan memiliki keterampilan.
kita dan warga di sekolah ini paham bahwa setiap siswa memiliki bakat, manusia diciptakan sesuai dengan kodratnya. Kemudian ada lagi kita memimpikan murid yang berakhlak dan beradab, santun kepada orang tua maupun guru di sekolah, semangat belajarnya. Dan juga di sekolah kita mengutamakan karakter dan keistimewaannya anak sendiri-sendiri, berarti menggali potensi. Nomor 3, murid di sekolah kita sadar betul bahwa pendidikan karakter itu yang utama. Kita warga di sekolah ini yakin untuk mengembangkan murid sesuai dengan kebutuhannya dan juga untuk mendapatkan media pembelajaran atau pendidikan yang terbaik. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa menggali dan mengembangkan potensi siswa masing-masing. Maka dari itu kita harus mengoptimalkannya. Kesimpulannya, impian guru tadi ya, impian guru sudah masing-masing lewat kuliner. Nah, kesimpulannya tadi banyak yang menginginkan siswa yang berkarakter, yang berakhlak mulia, ada siswa yang berpikir kritis, dan juga ada menginginkan siswa yang sadar akan kebersihan di lingkungan sekolahnya, yang bisa menghargai gurunya, menghormati gurunya, yang bisa mengembangkan potensi siswa yang ada di sekolah ini. Maka dari itu visi sekolahnya ini Bu, visi sekolah kita itu yang pertama ini mewujudkan prestasi akademik dan non akademik, dilandasi iman dan takwa serta berakhlak mulia, menuju sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan. Ini visi sekolah kita. Kemudian untuk mewujudkan visi tersebut, mewujudkan visi sekolah impian dan melakukan proses perubahan, maka kan kita tidak bisa stuck tetap di visi tersebut, namun kita harus ada langkah-langkah untuk mewujudkan visi tersebut. Maka perlu sebuah pendekatan atau paradigma. Pendekatan ini dipakai sebagai alat untuk mencapai tujuan. Itu tadi potensi kita digali, potensi yang ada di sekolah digali, bahwa anak-anak memiliki potensinya masing-masing, maka itu yang akan kita gali. Yaitu kita menggunakan inquiry apresiatif atau IA. IA itu apa? IA itu adalah suatu filosofi, suatu landasan berpikir yang berfokus pada upaya kolaboratif, menemukan hal positif dalam diri seseorang. Maka dari sini dalam diri siswa, dalam suatu organisasi dan dunia di sekitarnya, baik di masa lalu, masa kini maupun masa yang akan datang. Cek yuk Bu, mana apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid. Ayo cek bersama. Adakah yang ingin disesuaikan dari atau ditambahkan dari sekolah kita? Membuat atau ditambahkan next kuliner. Kita akan ke visi tadi. Visi ini visi sebelumnya, visi sekolah. Monggo yang mau ditambahkan di visi sekolah. Berakhlak mulianya sudah mencakupi ya. Tadi berakhlak mulia sudah mencakupi. Mewujudkan prestasi akademik dan non akademik, dilandasi iman, takwa serta berakhlak mulia, menuju sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan. Peduli dan berbudaya lingkungan tadi kita sudah masuk di situ, berakhlak mulia di situ, prestasi akademik dan non akademik. Apa perlu mengacu di prestasi akademik dan non akademik? Potensi siswa bisa ada di non akademik maupun di akademik. Di situ tadi ada yang menginginkan siswa yang kritis, karena benar kritisnya yang perlu ditambahkan ya. Next kuliner. Di sini penalaran kritis itu bisa siswa itu berpikir secara mandiri,
bisa dia aktif dalam bertanya, apalagi sekarang kadang guru bukan lagi menjadi center, jadi guru itu pamong. Kita bisa mendampingi siswa, bukan hanya mengajarkan di depan ini, namun kita bisa mendampingi siswa sesuai dengan gaya belajarnya maupun sesuai dengan potensi mereka. Maka di sini Bu, saya menuliskan visi guru penggerak adalah mewujudkan siswa yang bernalar kritis, dilandasi akhlak mulia dan berbudaya hidup sehat. Jadi mungkin budaya hidup sehat itu bisa dimulai dari rumah, kemudian kita juga menebalkan di sini, atau kita juga membiasakan hidup sehat di sekolah, kemudian dia akan membawa kehidupan sehat itu di sekolah, di rumah gitu ya. Selanjutnya Burina, sebutkan sikap dan perilaku murid, guru, kepala sekolah serta orang tua yang mencerminkan visi yang dirumuskan. Mungkin ada yang bisa menyebutkan dari visi guru penggerak tadi, bernalar kritis, berakhlak mulia, dan juga berbudaya sehat yang sudah dilakukan di sekolah ini. Monggo nopo Bu? Yang sudah dilakukan di sekolah ini. Akhlak mulia dengan berdoa sebelum masuk sebelum masuk kelas. Ya, tidak bisa nanti bukan ya. Sholat duha bersamaan. Terus Hafiz lomba-lomba. Kita sudah melakukan lomba-lomba keagamaan, berarti kita juga menggali potensi ya Bu. Dari situ, dari anak muda kita juga bisa menggali potensi anak. Kemudian Hafiz Quran kita juga mengikuti dan sudah membiasakan seminggu 2 kali yang belajar Hafiz Quran untuk persiapan Hafiz. Kemudian berakhlak mulia, kita sudah membiasakan menyapa anak ibu, menyapa anak di depan gerbang maupun di depan kelasnya masing-masing. Berakhlak mulia sebelum masuk, yeah. Kemudian dari bernalar kritis, mungkin ada yang sudah menciptakan berpikir kritis di kelasnya, sehingga anak-anak terpacu, oh Pak ternyata gini ya, ternyata gini, atau sudah membiasakan untuk berpendapat. Jadi sudah membiasakan anak berpendapat, itu sudah mengasah nalar kritisnya. Jadi kita bersama-sama kita menciptakan anak yang berani berpendapat, apalagi di era yang canggih ini. Anak tidak lagi bisa dikekang seperti kita dahulu. Anak bisa berpendapat, namun jika ada kesalahan maka kita akan mengarahkan pendapatnya ke jalur yang lebih baik. Dan adakah Bu yang sudah apa itu namanya? Yang sudah menyampaikan mendengarkan pendapatnya dari benar kritis ya? Sudah. Di kelas saya sendiri pun saya berpikir kritis, mengasah anak untuk berpikir kritis dengan cara menemukan ide pokok, karena saya dari ide pokok, menemukan ide pokok di dalam media koran, ya di paragraf, tapi di koran. Jadi di luar teks bacaannya masing-masing. Jadi dia menemukan bacaannya sendiri, menemukan ide pokoknya sendiri, kemudian dia menyampaikan itu di depan kelas. Dari situ sebenarnya berpikir kritis yaitu bisa diciptakan melalui juga apa itu tidak hanya di kelas, mungkin atau di luar kelas juga bisa. Dan juga untuk guru maupun kepala sekolah, akhlak mulia dan berbudaya lingkungan ya Bu. Baru-baru ini kita melakukan budaya hidup sehat, yaitu membawa alat makan minum sendiri. Meskipun masih ada beberapa, namun kita sudah menerapkan itu, maka berarti kita sudah melakukan visi itu Bu. Jadi kita sudah mulai bergerak melakukan visi tersebut. Orang tua apa yang mencerminkan visinya? Yaitu mempersiapkan tadi, dia sudah bekerja sama dengan kita, mempersiapkan bekalnya anak maupun sudah mempersiapkan anak dengan juz amannya, sehingga di sekolah
bisa melakukan hafalan surat bersama dengan guru pembimbingnya. Selanjutnya Bu Dina. Untuk dapat menerapkan pendekatan inquiry tadi, inquiry apresiatif, maka langkah yang dapat dilakukan adalah dengan metode Bagja. Apakah itu Bagja? Bagja jadi satu buku BAGJA. Buat pertanyaan, yaitu berisi pertanyaan-pertanyaan untuk menentukan arah penelusuran. Kemudian hanya ambil pelajaran, memandu bagaimana pengalaman positif dari individu, kelompok atau komunitas lain akan dijadikan pembelajaran. G-nya gali mimpi, narasi keadaan ideal jika prakarsa telah terwujud. Jadi mimpi itu tidak bayar, maka kita harus banyak-banyak bermimpi. J-nya jabarkan rencana, Bu, mengidentifikasi tindakan-tindakan yang akan dilakukan. Bagja, J-nya atur eksekusi dengan cara membantu melakukan transformasi rencana menjadi nyata. Visi guru penggerak yang tadi yaitu mewujudkan siswa yang bernalar kritis, dilandasi akhlak mulia dan berbudaya hidup sehat, dengan prakarsa perubahan meningkatkan kompetensi literasi pada siswa. Saya melihat siswa di sekolah ini mungkin atau itu adalah hanya penglihatan saya atau mungkin semua sepakat dengan saya bahwa literasi di sekolah kita ini adalah menurun. Itu penglihatan saya. Bagaimana dengan jenengan semua? Sama atau tidak? Sama. Kenapa menurun? Karena kadang anak itu dikasih materi, dikasih pertanyaan, padahal pertanyaannya sudah ada di materi, namun dia masih bingung atas penjawabnya. Oke. Di sini prakarsa perubahannya yaitu prakarsa perubahan tadi adalah meningkatkan kompetensi literasi pada siswa. Buat pertanyaan yaitu bagaimana pertanyaan utama dibuat untuk menentukan arah penyelidikan, kekuatan atau aset atau potensi atau peluang, mendefinisikan tujuan, memprovokasi atau menginisiasi perubahan atau prakarsa. Biasanya hanya satu atau dua saja. Di sini pertanyaannya adalah apa yang harus saya lakukan untuk meningkatkan kompetensi literasi pada siswa. Jadi kita berpikir apa yang akan kita lakukan untuk meningkatkan untuk membentuk untuk mewujudkan visi yang tadi. Maka di sini tindakannya adalah bertukar pikiran kepada kepala sekolah. Kita akan bertukar pikiran kepada kepala sekolah dan juga rekan sejawat mengenai peningkatan literasi pada siswa. Jadi bagaimana literasi pada siswa ini, Bu? Apakah yang perlu ditingkatkan? Kita saling bertukar pikiran, bukan hanya kelas 1 kepada kelas 2 atau hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kita harus sama-sama bertukar pikiran bukan pada forum yang resmi juga. Kita bisa mengobrol santai untuk saling berpendapat, untuk menemukan apa yang kita cari Nomor 2 yaitu yang ambil pelajaran bagaimana upaya yang dilakukan sekolah untuk meningkatkan kompetensi literasi pada siswa. Yaitu pertama jelas biasanya mencari contoh melalui media internet atau kita juga dapat melakukan studi banding di sekolah lain yang sudah meningkatkan literasinya dengan baik. Menggali informasi minat baca siswa melalui angket. Sebenarnya kita dapat menggali informasi itu karena kadang setiap siswa itu mempunyai minat baca masing-masing. Ada yang suka baca komik, baca koran, ada yang suka baca emang buku bacanya sendiri, atau menyediakan fasilitas pojok baca per kelas. Itu upayanya. Kemudian untuk gali mimpi, apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang dibayangkan terjadi? Jadi jenengan harus membayangkan jika tadi itu sudah terlaksana, jika sudah bagus, maka kebiasaan baru apa yang akan dibayangkan terjadi jika peningkatan literasi berjalan dengan baik.
jika literasinya dengan baik, maka kebiasaan baru itu akan terus terjadi ketemu. Pembiasaannya literasi sebelum pembelajaran dimulai. Tindakannya yaitu meningkatkan rapot pendidikan sekolah. Karena rapot pendidikan sekolah pun kita literasi dan numerasinya masih rendah. Nomor 3, memanfaatkan teknologi sebagai media literasi. Kita tidak bisa menghentikan cara teknologi sekarang bekerja. Tidak bisa dipungkiri juga siswa kelas 1 sudah bisa menggunakan HP-nya, dan tidak bisa dipungkiri juga bahwa kelas 4, 5, 6 sudah membawa HP-nya masing-masing. Jadi orang tuanya kan sudah membelikan. Kita tidak bisa menghentikan itu. Dulu zamannya saya SD tidak boleh bawa HP, SMP pun tidak boleh bawa HP. Tapi larangan itu Bu semakin berkembangnya zaman, maka larangan itu bukan diubah, namun diarahkan, ya. Itu diarahkan menjadi boleh membawa dengan aturan yang jelas katanya. Aturannya ini boleh membawa. Seperti di kelas saya, membawa HP itu saya perbolehkan 1 bulan 2 kali. Mungkin bisa diterapkan di kelas yang lain 1 bulan 2 kali, dengan saya memanfaatkan dengan juga sebagai media literasi. Dengan bacaan, linknya sudah saya share-kan. Nanti anak-anak maju ke depan untuk menyampaikan apa yang telah dia baca. Jadi kita tidak boleh menolak perkembangan teknologi. Selanjutnya, jabarkan rencana. Apa rencana yang harus kita lakukan? Apa langkah-langkah yang paling sederhana untuk meningkatkan literasi siswa? Jadi bukan langkah yang besar dulu, langkah yang kecil dulu untuk meningkatkan literasi siswa. Di sini yaitu membuat capaian buku yang sudah dibaca dan diceritakan kembali. Mungkin dari sini anak-anak bisa dibuat lembaran yaitu buku yang sudah dibaca. Bukan hanya dibaca, setelah dibaca mereka dapat menyampaikan apa yang dibaca itu, menyampaikan isinya di depan kelas, sehingga teman-teman yang tidak membaca buku yang tadi, buku yang si A baca, teman yang lain bisa mendengarkan ceritanya gitu nih Bu. Yang kedua, apa langkah terobosan yang dilakukan? Langkah terobosannya yaitu menyusun aturan yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan agar pojok baca tetap nyaman dan berkelanjutan. Selanjutnya yang A, atur eksekusi. Setelah kita bermimpi dan kita mempunyai rencana, maka kita harus melakukan eksekusinya. Bagaimana eksekusinya? Di sini kita akan bersama-sama. Siapa saja yang akan dilibatkan dalam mewujudkan rencana tersebut? Tentu kata Bu Sani tadi, kita bukanlah Superman, tapi kita akan menjadi super tim. Bukan hanya saya, bukan hanya kepala sekolah, tapi kita bersama-sama untuk meningkatkan literasi yang ada di sekolah dengan menyusun tim beserta peranannya. Nanti kita akan menyusun tim beserta peranannya. Apa peran yang dibutuhkan? Siapa yang bertanggung jawab dalam peningkatan literasi di sekolah? Rencana peningkatan literasi dapat dilakukan dengan menentukan jadwal dan tenggat waktu untuk menyelesaikan tugas-tugas. Jadi kita akan menyusun jadwal dan rencana-rencana yang akan dilakukan di sekolah. Untuk mewujudkannya, perilaku yang mencerminkan visi yang seperti apa? Perilaku di sekolah yang sudah belakang. Untuk mewujudkan perilaku yang mencerminkan visi, ya. Cerminkan visi, tadi visi kita yaitu bernalar kritis, berakhlak mulia, dan juga berbudaya hidup sehat. Di sini kita sudah melakukan berpikir kritis, yaitu pembelajaran yang inovatif, ya Bu, inovatif yang bisa meningkatkan nalar kritisnya siswa.
Jadi kita meningkatkan nalar kritisnya siswa dimulai dari hal kecil dulu, yaitu dengan melakukan pembelajaran yang berpihak pada siswa. Jadi apa yang diinginkan siswa itu kadang kita perlu untuk memahaminya. Dan kemudian berakhlak mulia seperti yang disampaikan Bu Mia tadi, sebelum melakukan bel masuk kita biasa untuk ngaji bersama, kemudian menyapa anak. Jadi itu merupakan penanaman karakter dari anak, mengaji bersama maupun mengaji di kelas, terlebih dahulu, dan juga untuk melakukan sholat duha setiap hari. Anak-anak sebelum istirahat melakukan sholat duha dan juga melakukan sholat duhur berjamaah. Kemudian untuk mewujudkan perilaku yang mencerminkan visi, saya berinisiatif kemarin untuk membuat komunitas praktisi. Komunitas praktisi itu yang sudah berjalan, baru 1 kali berjalan, yaitu komunitas berbagi dan saling menyemangati. Saya singkat menjadi TASBETI. Ini kayaknya logonya baru buat saya, TASBETI. Tujuan dari TASBETI itu Bu, yaitu kita untuk saling berbagi praktik baik untuk memperbaiki pembelajaran di kelas, yaitu yang rencana sederhananya. Kemudian kita juga saling menyemangati antar rekan sejawat, apalagi saya yang paling muda, saling berbagi pengalaman juga, dan juga tidak ada batasan narasumber. Jadi saya tidak mau karena saya tidak bisa IT, saya gimana? Sudah tidak ada batasan. Di sini tidak juga memerlukan IT yang bisa atau yang canggih, tidak perlu buka laptop, kita ngobrol saja dengan sederhana, kita dapat berbagi pengalaman, apalagi mungkin dari jenengan-jenengan semua bisa, oh ya tadi pagi ada anak saya yang seperti ini, tapi kemudian saya selesaikan dengan begini, maka saya atau kita semua bisa mengambil pelajaran dari kejadian tersebut. Pengalaman dijadikan pembelajaran, itu yang diharapkan. Siapa saja bisa berbagi praktik di sini, bisa berbagi pengalamannya. Jadi saya berharap semuanya nanti bisa menyampaikan pengalamannya, entah itu pengalaman yang lalu kemudian diterapkan di masa yang akan datang, kan? Pengalaman yang sekarang bisa diterapkan yang akan datang. Jadi kita belajar dari pengalaman. Oh ya Bu, saya habis mendapatkan pembelajaran yang baru. Saya belajarnya dari TikTok, monggo. Saya belajarnya dari sumber manapun, monggo. Di sini atau jenengan belajarnya katanya ini, apakah benar? Monggo kita cari diskusi atau diskusi yang enak, atau cari solusinya di sini. Apakah atau mungkin ada rumor-rumor yang di luar sana? Tentu tentang pembelajaran, apakah itu bisa diterapkan? Jika itu bisa dan efektif dilakukan di sekolah, maka itu akan diterapkan. Itu tujuannya TASBETI. Maka tidak ada batasan narasumber di sini. Di sini tidak ada batasan harus bisa IT. Di sini tidak ada batasan harus buka laptop sebelum sebelum pemaparan, tidak ada. Kemudian pelaksanaannya, kegiatan TASBETI ini dilaksanakan sebulan sekali, maksimalnya itu sebulan sekali. Keinginannya itu kemarin saya 2 minggu sekali, namun dan kita dibagi 2, ada yang program yang 1, dan saya berharap TASBETI ini sebulan sekali itu dapat dilaksanakan. Ini yang sudah kita lakukan kemarin. TASBETI-nya yaitu saya menyebutnya episode ya Bu, biar tidak ada tema. Jadi episodenya tentang upaya peningkatan literasi melalui PMM. Di PMM kita kemarin belajar tentang memanfaatkan literasinya dengan adanya pojok baca, dengan adanya buletin di kelas. Mungkin kita bisa menampilkan atau dengan menampilkan kuis-kuis, bisa untuk anak-anak kuis, atau kita juga bisa literasinya dengan dengan memajang karya siswa.
Kemudian kita juga bisa berliterasi di alam luar. Di alam luar dengan apa? Itu ada tanaman yang bisa ditulisi nama tanamannya ataupun dengan nama kimia, nama latinnya. Jadi anak-anak bisa memanfaatkan literasi dari kelas dulu. Kalau merambah keluar, maka kita akan mengunjungi perpustakaan. Perpustakaan di sini. Perpustakaan itu yang kemarin kita pelajari di PMM. Memanfaatkan perpustakaan dengan cara menata bukunya sesuai dengan temanya. Temanya digonta-ganti. 1 bulan misalkan tentang angkasa, 1 bulan lagi tentang cerita rakyat, 1 bulan lagi, maka kita harus berinovasi itu. Kalau di luar literasi kita sudah melaksanakan kegiatan literasi di perpustakaan daerah. Itu yang dilakukan di luar. Selanjutnya Bu Lina. Literasi komunitas praktisi diharapkan tujuannya itu selain untuk meningkatkan rapor pendidikan dan juga akan meningkatkan literasi kemampuan siswa, sehingga dalam literasi tersebut siswa dapat berpikir kritis. Dalam literasi siswa juga bisa meningkatkan akhlaknya, bisa dengan tulisan-tulisan yaitu meningkatkan akhlak, kebersihan sebagian dari iman, maka itu literasi juga dapat dilakukan. Literasi dapat dilakukan di mana saja, asal dengan penerapan dan juga pelaksanaan yang dapat dikonsistenkan. Maka tidak bisa literasi itu berjalan dengan baik jika kita semangat hari ini saja, hari besok saja, tidak bisa. Maka dari itu saya berharap visi dan prakarsa perubahan ini, mari kita bersama-sama bergerak untuk benar-benar meningkatkan mutu sekolah dan juga benar-benar mewadahi anak-anak untuk berkembang lebih baik lagi. Terima kasih, itu dari saya. Kalau motonya guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Mungkin ada pendapat yang lain atau usulan yang lain atau yang mau ditambahkan, monggo. Kalau diskusi ini bukan pertanyaan ya, juga bukan istilahnya sekedar menguatkan bahwa luar biasa diskusi kita ini. Mungkin ada sedikit masukan saya bahwa ternyata panjenengan di sini sudah mengadakan kontrak. Dan itu kontrak itu bukan hanya sekedar bayang-bayang, tetapi sudah direalisasikan. Terkadang ada sekolah yang membranding dirinya, aku lengge kontrak, jenenge Mas Bejo, tetapi realisasinya tidak ada, artinya kegiatannya tidak ada. Nah, ketika SDN 2 Pakis ini sudah punya komunitas praktis, ini ada berapa ibu di sini? Kontraknya? Kontraknya kemarin itu yang ada 2. Ada 2. Yang satu fokus yang kita split itu dengan harapan meningkatkan mutu. Yang kedua yaitu belajar tentang teknologi. Oh, berarti kan masing-masing punya tujuan. Sekarang yang ingin saya masukkan, ide ini mungkin bisa diimplementasikan. Apakah Kombel ini sudah dimasukkan di dalam komunitas belajar PMM? Kalau panjenengan sudah punya, kenapa tidak didaftarkan? Karena mohon maaf, saya segera menyampaikan, Banyuwangi posisinya saat ini untuk komunitas belajar masih sangat rendah. Yang terdetek dari kementerian. Tadi malam saya lihat ibu di dashboardnya PMM, di dashboardnya LPMP, Banyuwangi itu ada di peringkat 25. Sekolah tidak ada yang mendaftarkan Kombel. Kalau SDN 2 ini sudah punya komunitas belajar, monggo kita daftarkan. Sehingga apa yang kita lakukan ini bisa terkoneksi dengan rapor pendidikan sekolah, bisa terkoneksi dengan Sipla, karena sekarang program pemerintah kan seperti itu. Apakah sulit untuk mendaftar? Insya Allah prosesnya tidak
tidak sulit, Ibu. Apakah di sini ada yang sudah mendapatkan sertifikat PMM? Kalau misalnya daftar tadi apa bisa merubah rapat pendidikan sekolah? Bisa jadi. Bisa jadi. Karena rapor pendidikan sekolah itu ada dari SIM PKP, sumbernya banyak Ibu, dari ANBK, dari rapor pendidikan, dari SIM PKB guru, kemudian juga dari survei lingkungan belajar. Jadi itu juga bisa jadi. Kalau misalkan mau mendaftar, monggo panjenengan cukup masuk di PMM bagian komunitas. Kalau saya tayangkan di sini, aneh mungkin ya, temanya beda. Jadi nanti kalau di sekolah ini sudah ada yang mendapat sertifikat kurikulum merdeka, topik kurikulum merdeka, silahkan beliau bisa mendaftar. Dan mendaftarnya mudah, hanya cukup mengupload formulir selesai. Itu nanti akan terdetek dari kementerian bahwa SDN 2 Pakis punya komunitas belajar, sehingga kemungkinan miskonsepsi IKM bisa diminimalisir ke Ibu. Nah tadi kan ya, semoga nanti ke depan Bu Haryati atau Bu Nini bisa mendaftarkan ini. Kemudian yang kedua, setelah saya mendengarkan bahwa ternyata ada konektivitas antara visi guru penggerak dengan apa ya istilahnya visinya sekolah, ini sudah luar biasa. Tetapi kita juga harus mengingat bahwa pendidikan Indonesia kali ini kan tujuannya apa? Profil belajar Pancasila. Monggo ditelaah lagi apakah visi tadi sudah termasuk di dalam mengcover profil belajar Pancasila. Dan mungkin itu saja Bu Yanti. Nanti kita dilanjutkan ngobrol secara berdua karena ada banyak tugas yang terkait dengan pendampingan individu. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas diskusinya pada hari ini, sangat luar biasa, sangat memberikan pandangan untuk kita semua untuk kedepannya. Jadi kita memotivasi diri supaya tidak takut untuk bermimpi. Padahal awal dari suatu kesuksesan itu adalah bermimpi. Kita bermimpi dulu baru melangkah untuk menjangkau kesuksesan, untuk mewujudkan siswa yang benar-benar kita harapkan, untuk mendapatkan output yang benar-benar kita harapkan. Kita siapkan generasi bangsa, karena profesi kita ini sebenarnya itu ya benar ya, profesi yang sangat mulia sekali. Kita adalah tiang-tiang apa ya, kayak fondasi-fondasi bangsa. Tanpa kita, tanpa guru, apa jadinya generasi bangsa ini ke depannya, seperti itu ya. Terima kasih atas waktunya untuk hari ini. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf atas kesalahan kata atau kesalahan apapun yang saya lakukan. Saya mohon maaf. Marilah kita akhiri acara pada hari ini dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekian kepala, sekian. Stempel yang peduli ya. Gimana? Sebenarnya di bawahnya gimana Ibu yang selama 1 bulan ini, apakah ada perubahan membawa dampak? Jadi bisa berkomunikasi dengan yang lain melalui tas yang menyampaikan. Ada sudah munculkah bagaimana perubahan pembelajaran di kelas mungkin? Mengimplementasikan kemarin kelas apa?
Itu kan ada program di SD kita ini 1 bulan 1 apa Bu Yanti? Untuk kelas 1 inovasi pas 1 inovasi. Jadi kelasnya Bu Yanti juara 1. Kan harus berdampak ini padahal masih baru, ibaratkan PGP itu baru mendapatkan apa ya, 1/3 isinya, masih belum banyak. Kalau misalkan sudah berdampak ya alhamdulillah, luar biasa. Di sini juga itu. Baik. Bagaimana Bu Yanti? alhamdulillah lega. Kabarnya alhamdulillah lega Bu. Hari ini kita sudah mengadakan apa saja yang tadi Bu Yanti? Kita mengadakan diskusi tentang impian-impian yang diimpikan oleh rekan-rekan tadi. Kemudian kita membentuk menjadi visi. Terus kita tadi juga mengidentifikasi, ngecek tentang visi sekolah kita, apakah itu sudah sesuai dengan yang dicita-citakan. Kemudian saya juga bersama-sama akan membentuk visi guru penggerak. Kemudian kita tarik ke prakarsa perubahan. Kemudian kita dari prakarsa perubahan itu sehingga kita bersama-sama mewujudkan komunitas praktisi untuk mewujudkan prakarsa perubahan itu. Gitu ya. Tadi kan diskusi kita seru ya tadi Bu Yanti, bisa membawa teman-teman untuk bisa mengeluarkan pendapatnya. Sekarang saya tanya kepada Bu Yanti sendiri, ketika sudah berbagi, kita kan perlu refleksi. Kira-kira Bu Yanti bisa nggak merefleksikan apa? Saya kelebihan saya tadi, apa yang sekiranya menurut saya ada yang kurang pas. Nah, silahkan Bu Yanti mungkin bisa merefleksikan dulu. Saya merasa kelebihan saya itu alhamdulillah saya bersama teman-teman itu sama sepakatnya, yaitu untuk sama-sama kita meningkatkan literasi siswa. Dan juga kalau menurut saya kekurangan saya itu ada di penyampaian materi mungkin ya Bu. Penyampaian materi mungkin saya terlalu cepat untuk menyampaikan materi menyampaikan diskusi tentang materi itu, mungkin saya terlalu cepat untuk mengajak teman-teman ini bagaimana enaknya bagaimana. Ya, berarti Bu Yanti merasa saya kok masih lemah ya dan ini. Sebenarnya tadi kalau misalkan dibumbui dengan adanya interaktif dengan peserta mungkin lebih akan hidup gitu loh. Nah, kira-kira Bu Yanti untuk memperbaiki harusnya bagaimana? Harusnya saya lain waktu akan mengubah entah itu cara duduknya ataupun cara penyampaiannya agar lebih santai gitu Bu, tidak kaku. Kayaknya tadi itu kan agak kaku, entah itu teman-teman pertama kali atau bagaimana, saya juga masih, jadi saya akan memperbaiki di cara penyampaian saya dan cara pembawaan saya. Kalau diukur nih ya, diukur ketercapaian yang diinginkan Bu Yanti dengan hasil yang barusan kita dapatkan, angka berapa? Masih angka 7 aja Bu. Masih belum. Nanti kan ada 3 yang harus ditingkatkan sehingga antara target dengan apa yang dicapai itu bisa bisa tercapai keseluruhan. Alhamdulillah kegiatan PI pada hari ini bisa terlaksana dengan lancar ya Bu Yanti ya. Tadi kalau misalkan kita lihat bahwa teman-teman aktif, Bu Yanti juga mendapatkan hasil yang maksimal, berarti saya mau mohon diri nih Bu, saya mohon izin undur diri. Semoga kegiatan kita ini tadi bermanfaat untuk sekolah. Baik Bu Yanti, sampai ketemu pada lokan 2 ya. Tetap semangat, sehat, sukses selalu ya. Amin, terima kasih ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.